Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak sehat walafiat dan dalam keadaan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, marilah kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Tujuan pembelajaran materi kali ini adalah agar anak-anak dapat menjelaskan tujuan Allah mengutus Nabi Yunus alaihi salam. Yang kedua, agar anak-anak dapat menyebutkan dan menteladani dari sikap keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Yang ketiga, dengan mencermati teks cerita, siswa dapat menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam dengan percaya diri. Tahukah anak-anak siapakah Nabi Yunus itu? Bagaimana sikap keteladanan beliau? Nabi Yunus bin Matta diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa di wilayah Mosul, Irak. Penduduk kampung Ninawa berpaling dari jalan Allah dan menyembah berhala. Allah mengutus Nabi Yunus untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Seruan Nabi Yunus alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ditolak penduduk Ninawa. Mereka tetap memilih menyembah berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan dari keimanan. Mereka mendustakan Nabi Yunus alaihissalam, mengolok-olok dan menghinanya. Setelah lama menghadapi mereka, Nabi Yunus alaihissalam pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi keimanan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk membimbing kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahwa akan mengazab umat Nabi Yunus setelah berlalu 3 hari. Lalu Nabi Yunus menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya. Kemudian beliau pergi meninggalkan mereka. Kaum Nabi Yunus alaihissalam tetap telah mengetahui azab Allah akan datang. Mereka melihat Nabi Yunus alaihissalam telah pergi meninggalkannya. Dengan demikian, mereka yakin azab akan turun. Maka mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesali sikap mereka selama ini. Ketika itu, mereka berdoa memohon ampun kepada Allah agar azab itu diangkat dari mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhi azab itu dari mereka karena kesungguhan doa mereka. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 98. Nabi Yunus tetap meninggalkan kampung kaum mereka karena marah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkannya. Nabi Yunus alaihissalam pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Yunus berada di atas kapal, ombak laut menjadi dahsyat. Angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng sehingga hampir saja tenggelam. Melihat keadaan demikian, nahkoda kapal melihat barang-barang yang berat dilempar ke laut untuk meringankan beban. Setelah barang-barang berat dilempar ke laut, ternyata kapal-kapal itu tetap saja oleng dan hampir tenggelam. Para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seorang ke laut. Mereka melakukan undian dan ternyata undian itu jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam.
Tetapi mereka tidak mau jika Nabi Yunus alaihissalam harus terjun ke laut. Maka undian pun diulangi lagi. Dan ternyata jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam lagi. Hingga di undian itu dilakukan sebanyak 3 kali. Dan hasilnya tetap sama. Maka Nabi Yunus alaihissalam bangkit dan melepas bajunya. Kemudian melemparkan dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan, Nabi Yunus alaihissalam melompat dari kapal. Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan ikan paus besar yang langsung menelan Nabi Yunus alaihissalam dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Nabi Yunus alaihissalam pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan itu. Dalam riwayat dikisahkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam berada dalam 3 kegelapan, yaitu 1. Kegelapan di perut ikan, 2. Kegelapan lautan, dan yang ketiga adalah kegelapan malam. Kita tidak perlu mempermasalahkan berapa lama Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan paus tersebut. Hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihissalam yang diuji Allah dan harus melompat ke lautan yang dalam demi keselamatan kapal dan kelebihan muatan. Kita bisa membayangkan bagaimana susahnya bernafas di kegelapan perut ikan yang berenang di laut nan dalam dan gelap. Namun, Nabi Yunus alaihissalam tetap ingat kepada Allah dan memanjatkan doa kepadanya. Nabi Yunus selamat sampai ke tepian berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kini anak-anak tahu bahwa Allah mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk mengajak penduduk Ninawa untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keteladanan Nabi Yusuf yang patut kita teladani antara lain: 1. Tanggung jawab. 2. Berani mengakui kesalahan. Dan ketiga, berani meminta maaf. Demikian pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Ibu guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.